Jadi kita berada di Dusun Tambak Soro, Desa Tambak Sari, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Kita masuk ke rumah Mas Kristanto ya. Jadi kita langsung aja kita menghubungi beliau ya. Oke, jadi di sini kita menjumpai sebuah benda kuno ya, seperti terlihat di belakang kita ini. Ini adalah Linggayoni ya. Salah satu benda peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Seperti terlihat untuk bentuknya seperti ini ya, berukir dan ada motif kepala naga ya di bawah ini. Jadi ini adalah sebuah lambang, kalau orang-orang itu biasanya menyebutnya itu lambang kesuburan ya, lambang kesuburan. Karena ini dari bentuknya ada lingga, kalau sekarang itu adalah lelaki dan yoni adalah perempuan. Jadi satu pasang menjadi suatu lambang bahwa itu adalah lambang kesuburan. Masuk ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Jadi kita masuk ke rumahnya ini, kita langsung disuguhkan beberapa benda kuno ya, benda batu yang terbuat dari batu kuno ya. Salah satunya ini ada bak mandi, dan mungkin bisa dijelaskan langsung dari masnya biar lebih detail gitu ya. Iya. Ini sebenarnya bukan, saya lebih suka menyebutnya adalah batu antik gitu saja ya. Kita mulai dulu dari batu yang ini. Ini adalah jambangan. Jambangan ya. Ini modelnya jambangan. Dan ini untuk di batunya berat banget. Ini ada motifnya motif Garuda. Ini Garuda. bisa dipakai sebagai tempat kayak memandikan bayi ataupun juga yang lainnya untuk yang ini. Nah, kalau untuk yang ini adalah pedaringan. Pedaringan itu adalah tempat untuk menyimpan beras. Ini seperti ini. Menyimpan beras ya. Ini bisa di kalau zaman dulu pedaringan itu buat menyimpan beras. Tapi kalau untuk saat ini yang seperti ini ya bisa dipakai, terserah pemiliknya. Bisa dipakai buat menyimpan apa saja, nggak masalah. Nah, ini ada tutupnya, dan ini pun juga terbuat dari batu ini. Batu asli Pak. Batu asli ini. Jadi bukan apa ya, bukan semen atau cor-coran, bukan, tapi ini memang betul-betul batu yang dipahat. Ini kalau seperti ini seperti kayak sendi. Bisa dipakai seperti kayak apa? Tirta Pasucen. Jadi kalau orang-orang agama tertentu itu kan di apa ya, punya dikocor ritual itu mungkin ya, kocor. Nah, ini adalah, kalau saya menyebutnya adalah batu kendi gitu saja. Nah, siap motifnya ada, untuk ditutupnya ini motifnya adalah motif Padmasana atau apa, teratai. Kalau untuk di kanan kirinya ini dia ada motifnya kepala naga, ini pun juga sama. Kalau untuk yang ini dia ada kupingannya ini, Mas. Nah, oh iya ya, kupingan. Ini pun juga sama, ini semacam kayak apa, pedaringan tapi bentuknya kecil. Ini pun juga sama. Ini kalau kita melihat seperti ini. Oh, berarti cuma bentuknya. Ini ya, di saya itu memang selain untuk dikoleksi, nah selain untuk dikoleksi, ini pun juga kalau ada yang berminat itu saya masukkan, nggak apa-apa. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Jadi kalau yang ini Mas? Ini sama, ini sama-sama pedaringannya, hanya saja untuk di apa, motifnya ini dia berbeda. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya untuk maharnya Mas? Kalau maharnya atau nilai dari barangnya, ini biasanya saya tidak pernah menyebut soal angka. Oh, nggak bisa. Tapi nanti kalau seumpama katakanlah ada gitu, nanti bisa langsung japri biasanya gitu. Oh, gitu atau ya? melalui panjenengan gitu. Jadi Ya, kalau untuk di umum seperti ini saya tidak bisa menyebut dengan nominal mahar. Ya. Oh iya ya. Kalau ini adalah lambang Surya Majapahit. Ini oh iya ya, lambang diagram Dewa Tanah Masanga. Ini pun juga terbuat dari batu, jadi ini bukan cor-coran. Kalau untuk yang ini semacam kayak batu wasuan, Mas. Bisa dipakai untuk apa, mencuci tangan atau juga dengan cuci muka. Oh, kayak wastafel itu ya? Iya ya. Seperti itu memang untuk di konsepnya. Nah, ini ada lambangnya Garuda. Iya, burung Garuda. Lalu juga ada dakon. Ini pun dakon ini juga terbuat dari batu. Lalu ada Linggayoni. Nah, kalau untuk yang seperti ini mungkin ada yang sebagian menganggapnya seperti kayak dibuat apa ya, peraguan.
Perabon, oh buat abu itu. Abu. Iya, Iya, abu. gitu. Mayat. Ini. Kalau untuk saya ya dibuat koleksi gitu saja. Oh. Silahkan dilihat untuk di motifnya bagus banget. Nah kalau untuk yang ini adalah batu ini mas. Kalau zaman dulu kan ada namanya itu lampu sentir. Lampu sentir. Lampu sentir, tapi ini selampunya dari batu. Nah ini tinggal ngasih katakanlah minyak, entah itu minyak jarak. Kalau sekarang kan kayak minyak kelente atau minyak apa tanah gitu. Minyak tanah ya. Kalau untuk di zaman dulu kalau nggak salah adalah minyak jarak ya. Kasih sumbu bisa di. Oh iya, iya. Kayak lentera gitu. Nah itu seperti itu. Kalau untuk yang ini adanya dari Ken Dedes. Oh pendete. Ini. Iya. Ukurannya unik segini. Ini adalah ukuran yang bisa dikatakan rare item karena kebanyakan itu ukurannya besar-besar mas. Iya besar-besar kalau di candi-candi. Kalau untuk ukuran besar itu memahatnya gampang. Tapi kalau ukurannya kecil memahatnya sulit. Biasanya yang kecil itu lebih mahal. Oh, lebih mahal ya. Oke. Soalnya yang dihitung itu dari kerumitannya. Kerumitannya Iya. kalau dia besar itu dia mahatnya kan gampang. Iya iya. Dari detailnya itu gampang. Detailnya Tapi lebih kalau semakin kecil, itu dia semakin rumit banget. Semakin fokus, Semakin semakin fokus ya, nih. Gitu. semakin lama ya di pengerjaannya. Oke. Nah, ini adalah batu-batu antik saya. Kalau yang di sana itu yang agak-agak kecil, itu pun juga ada di situ mas. Oh ada lagi ya. Oke. Ini kan ada juga. Nah ini bisa dibuat sebagai tempat kayak menaruh perhiasan. Ini. Oh ya kayak peti gitu ya, peti kecil ya. Peti tapi kecil. Nah ini pun juga ada tutupnya. Jadi hampir semua perabotan ada mas ya. Insya Allah. Terus yang ini adalah mandala, batu mandala. Ini bisa dipakai sebagai kayak diberikan apa ya, tempat bunga. Oh Dari tempat bunga kalau kita melakukan ritual tertentu atau Oh, apa. iya, Gitu, seperti itu. Iya, iya. Tapi kalau di saya sekali lagi dipakai sebagai koleksi. Koleksi. Gitu saja. Iya iya. Kalau yang ini dia peripit, ini peripit, ini seperti ini. Ini semacam kayak dipakai buat tempat menyimpan mustika atau apa gitu. Penyimpanan. Oke. Tempat penyimpanan. Terus lalu yang ini bisa dipakai sebagai untuk padupaan batu ini. Oh hampir mirip yang bawah tadi ya, buat Iya. tempat sesaji. Kalau untuk yang ini biasa dipakai seperti kayak dikasih apa bara lalu ditaburi dengan kayak kemenyan gitu seperti itu. Oh dibakar lah ini ya, Oke, untuk makanya pembakaran. saya menyebutnya adalah batu padupaan. Oh iya, Seperti iya. itu. Soalnya kan bentuknya itu agak mengecil, Gitu. sama Jadi ada di sini kasih cekungnya gitu. kayak bara. Motifnya sangat bagus ya. Apa Motifnya kayak sama. bunga Oke. Padma. Padma itu adalah teratai. Oh teratai. Seperti itu. Ini adalah koleksi dari batu-batu antik saya ini seperti ini. Jadi di saya itu ada yang batu antik, lalu juga kayak senjata antik seperti itu dan juga pusaka mas. Jadi kalau di saya lebih banyaknya itu adalah pusaka, entah itu keris atau tombak. Oh Nanti lebih bisa banyak ya. saya ajak anda untuk masuk ke dalam. Oh bisa mas ya. Bisa, Oh, monggo. Nanti habis di batu, mungkin nanti di Pataka, habis itu nanti kita masuk ke dalam untuk tak lihatkan pusaka-pusaka koleksi saya. Wah mantap sekali. Teman-teman kita ditunjukkan masnya untuk senjata Pataka ya. Ini adalah Pusaka Pataka. Pataka ya mas ya. Ini adalah senjata Pataka ini mas. Oh ya satu lagi tadi saya lupa. Ini pun juga meja saya juga dari batu. Oh iya iya. Jadi ini apa ya? Orang antik harus punya sesuatu yang antik. Iya juga, harus itu harus menjiwai juga. Iya. Harus iya harus koleksinya harus Kalau sama. yang ini adalah koleksi Pataka. Kalau untuk yang ini sudah laku sebenarnya. Oh yang Cuma sama dalam. videonya masih belum di apa? Belum boleh dikirim dulu. Nah ini adalah Pataka. Seperti ini. Untuk Jadi- satu-satunya saya kurang ini ya, kurang tahu nama satu-satunya karena namanya itu kan panjang-panjang untuk di Pataka itu. Oh iya iya. Ini bahannya dari apa ini mas? Ini kalau teman-teman ada yang menyebutnya dari Kuningan, ada yang dari Perunggu, tapi kalau saya pribadi lebih amannya Iya. adalah dari Kuningan. Kalau Kuningan. saya, Pak dia melalui proses penuaan seperti itu. Iya kayak kalau sekilas ya Oke. kayak nggak kuningan ya. Soalnya Iya. nggak terlalu kuning ya. Ada Ada agak semacam kayak hijau-hijau. antik-antik gitu ya. Itu memang Kayak dibuat antik memang Iya. seperti ini. Tapi banyak juga yang suka dengan jenis Pataka seperti ini. Jadi dulu saya tuh waktu sebelum menggeluti dunia kosan aji secara lebih utuh, ya. saya dulu sebenarnya adalah penjual antikan.
Iya, iya. Jadi saya jualan yang kayak kuning-kuning seperti ini, kuningan perunggu itu seperti itu. Itu kayak gitu. Ini adalah koleksi-koleksi saya. Alhamdulillah ini banyak yang sudah termahar. Salah satunya adalah itu sudah agak lama itu. Cuma sama beliaunya masih belum boleh dikirim dulu karena waktu itu beliau pindah tugas ke daerah Bandung kalau nggak salah. Di alamat barunya masih belum tahu saya. Kemarin sudah saya hubungi, masih di anukan apa? Ya nanti. Mungkin masih repot ya. Mungkin juga seperti itu. Nah, ini adalah patakan, lalu untuk di sebelahnya itu tombak. Dia berada di Jakarta ini adalah tombak. Ini adalah sebagian dari koleksi saya. Tombak-tombaknya ini. Karena untuk di koleksi yang agak banyak ada di dalam. Mungkin juga di teman-teman panjenengan, di teman-teman channel apa? Iya, untuk di channel Mbak Meong sama Jelajah TV AE, nah, itu nanti kalau bisa menghubungi, iya bisa nanti kita kasih nomornya Mas untuk lebih lanjut. Saya juga berpesan kepada teman-teman yang memiliki pusaka katakanlah di rumah, entah itu pusaka tinggalan atau bukan pusaka yang dia memahari, alangkah baiknya juga dirawat. Oh iya ya. Jangan sampai gini, jangan sampai kan ada gini Mas, di pusaka itu ada yang namanya cerita yang sebenarnya itu keliru. Cerita yang keliru itu seperti apa Mas Tony? Nah, cerita yang keliru di dalam masyarakat kita itu masih menganggap tabu masalah keris dan juga yang lainnya. Oh iya ya, sebagian besar. Nanti bagaimana cara makaninya atau memberinya makan atau merawatnya. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi kita itu harus merawatnya sewajarnya saja. Tidak ada yang katanya makani pusaka itu enggak ada. Yang benar adalah kita merawat pusaka. Merawat ya. Itu seperti itu. Nanti kalau katakanlah kalau di tempat saya ini Mas, semuanya sudah dalam keadaan diwarangi. Diwarangi itu maksudnya dicuci. Oh, dicuci. Kalau orang-orang awam tuh bilangnya kayak jamasi gitu. Oh, dijamas itu ya. Gitu. Jadi semuanya rata-rata sudah dalam keadaan bersih. Kalau kotor, biasa saya kirim ke tukang saya. Saya punya tukang sendiri, tukang warang saya sendiri. Berarti ada petugasnya sendiri untuk saya ada. Gitu seperti itu. Nah, kalau untuk di teman-teman biasanya di desa-desa di kampung-kampung itu terkadang kalau nggak dilarung, dirusak. Dalam artian dirusak seperti apa? Kayak digerinda gitu loh Mas. Oh iya. Atau diberikan orang. Kalau diberikan orang masih mending. Tapi kalau dilarung atau dibuang atau dirusak, nah itu yang harus kita luruskan. Jadi cerita yang di kampung-kampung, cerita yang beredar di masyarakat saat ini, yang seperti itu, yang miring tentang pusaka harus kita luruskan. Harus seperti itu. Saya tunjukkan kepada sampean dan juga teman-teman pusaka-pusaka koleksi saya. Insya Allah ada 100 lebih pusaka. Wah iya, mantap. Termasuk ini gudangnya pusaka ya kayaknya. Bilang itu tempatnya itu rumah pusaka ya. Iya Mas, ada 100 lebih nih Mas. 100 lebih. Iya. Coba kita ke sana Kang. Ya mari. Nah, kita masuk. Assalamualaikum, rayu-rayu. Nah ini adalah beberapa dari pusaka-pusaka koleksi saya. Ini kalau Anda sama melihat, coba silakan di zoom di kameranya. Boleh mendekat. Silakan mendekat. Ini untuk di warangkanya kebanyakan sudah diservis atau juga sudah saya belikan baru. Nah kalau yang seperti ini Mas, ini masih original tapi belum diservis. Ini nanti kalau di saya akan saya serviskan kayak gini. Jadi kelihatannya nanti bersih, glowing dan nampak meriah itu. Nah contohnya ini Mas, ini adalah beberapa dari pusaka-pusaka koleksi. Ini koleksi yang dimaharkan. Semuanya sebenarnya dimaharkan sebenarnya. Nah, coba kita akan melihat yang ini. Nah ini seperti ini, coba hanya dengan pegang, nggak apa-apa. Jadi memegang pusaka itu jangan takut, wah nanti saya kesambet atau apa, enggak. Jadi enggak. Kita yang penting dalam tujuan kita kan untuk uri-uri budaya. Kita memperkenalkan budaya Toksan Aji kita kepada masyarakat umum secara lebih benar. Intinya di situ, secara lebih benar. Biar tidak ada kesimpang siuran ya. Iya itu. Terkadang gini Mas. Wah, nah ini kalau kayak gini, ini masih kotor ini. Masih kotor. Iya. Kurang kinclong gitu ya. Iya. Kalau yang kayak gini biasanya nanti akan saya servis Mas. Seperti ini kan diservis. Berarti tidak sepeda motor aja ya kawan-kawan ya. Jadi keris pusaka juga harus diservis gitu. Sama kan diservis itu dia yang tadinya buluk, kotor, dekil seperti ini, akhirnya nanti menjadi kinclong. Nah, jadi seperti ini. Nah itu
Kalau untuk yang ini baru ini Mas. Dalam artian ini saya pesankan baru. Nah, kalau untuk yang warang kalamen atau warang kalawasan yang di servis itu contohnya salah satunya seperti ini. Oh, yang ini. Iya. Kan sama-sama juga sama-sama Hampir kinclong. ya, hampir kinclongnya sama ya. Kalau saya di warangkanya itu kalau tak lihat masih bagus tidak saya ganti. Tapi kalau sudah remu atau patah atau apa gitu saya ganti warangkanya. Berarti itu adalah salah satu dari bentuk kita merawat dan juga melestarikan. Itu kan gitu. Iya, iya. Harus dirawat dan dijaga. Iya. Nah, ini Mas, saya juga ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin masih awam nih. Keris itu kan identik dengan lekuk-lekuk. Oh iya ya, lekukan itu ya. Lekukan. Untuk di keris sendiri sebenarnya bukan cuma dilekuk saja, lurus pun juga ada. Kalau yang panjenengan pegang itu lurus. Oh, ini lurus, Mas. Lurus. Kalau untuk yang ini looknya look 13. Look keris itu ada yang look 1, 3. Looknya selalu ganjil. Ganjil harus. Ganjil. Selalu ganjil. Itu kenapa kok harus ganjil? Karena kalau ganjil itu berarti masih belum sempurna. Dalam artian belum paripurna. Itu sebenarnya adalah filosofi dari leluhur kita. Sesuatu yang belum sempurna itu berarti masih ada tugas, yaitu manusia hidup di dunia. Oh iya. Paham ya? Berarti ada maknanya sendiri. Ada maknanya. Iya. Kalau sudah genap berarti dia sudah mandito. Berarti apa yang menjadi tugas dia di dunia sudah habis. Iya. Itu dia genap. Apakah ada makhluk genap? Ternyata selama saya menggeluti dunia Tosanatsi ada. Ada ternyata. Bisa dicontohkan? Nggak ada. Contohnya nggak ada. Karena apa? Karena lu genap itu ada yang meyakini seperti ini. Kayak empu pembuatnya ataupun juga mungkin yang memesannya itu dia sudah tidak ada lagi sangkut paut dengan dunia. Mungkin mau katakanlah kalau orang zaman dulu kan apa ya bisa dikatakan itu apa? Kayak Musa kayak udah dia tahu wah ini kayaknya kok sudah mau menghadap sang ilahi kayak gitu. Jadi tugasnya sudah selesai. Ada yang meyakini seperti itu kayak gitu. Berarti sebagian kecil aja Mas ya. Sebagian kecil look ganjil itu kebanyakan adalah memang looknya ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan ada look genap. Karena saya pun juga pernah tahu look genap dan saya pernah punya juga look genap. Gitu. Tapi kebanyakan itu loh ya. Yang di dunia Tosanatsi kebanyakan adalah looknya look ganjil. Iya. Oke, jadi semua ini dimaharkan Mas ya? Iya, rata-rata memang semua ini dimaharkan. Jadi yang banyak seperti ini memang rata-rata memang dimaharkan. Jadi untuk maharnya sendiri beda-beda Mas ya, tergantung iya, tergantung kualitasnya. Kualitas dari warangkanya, dari pusakanya itu seperti itu. Kalau untuk di peminatnya sendiri, kalau untuk di saya, jadi gini, saya itu punya peminat tersendiri. Kalau dulu pertama kali saya menggeluti dunia Tosanatsi seperti ini, peminatnya itu kebanyakan adalah dari teman-teman kayak spiritualis itu kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau untuk saat ini, kebanyakan peminat dari pusaka-pusaka saya itu adalah langsung pemakai dalam artian kolektor. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini kebanyakan adalah pemakai sendiri atau dipakai sendiri kolektor gitu loh. Nah itu kayak gitu untuk saat ini kebanyakan kayak gitu. Coba kalau untuk yang ini adalah looknya look lurus kalau untuk yang ini. Nah cara membukanya seperti ini Mas. Gimana Mas? Karena kalau di dalam pusaka itu ada adab tata krama. Itu seperti itu. Jadi cara membukanya pun juga kita ada sendiri ya. Ada sendiri kayak seperti ini. Oh ditarik ke bawah. Ini ditarik. Warangkanya ditarik. Warangkanya ditarik ya. Lalu seperti ini seperti ini adalah untuk menghormati dari para leluhur kita. Cuma seperti itu saja. Nah, ini kalau sudah ada plastiknya berarti sudah diwarani. Ini adalah dapurnya Kebulajer. Oh bisa mendekat sedikit ya biar terlihat ya pemirsa. Namanya Bendo Segudo. Nah ini pun juga ada maksud tertentu. Kebulajer itu agar apa ya pemiliknya ini diharapkan menjadi seorang yang pekerja keras, tidak gampang mengeluh, tahan banting. Intinya di situ. Lalu untuk di pamornya ini adalah pamor Bendo Segudo. Mudah-mudahan harapannya, impiannya dari pemilik pusaka ini agar apa ya mudah diberikan rezeki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Filosofi dan tuahnya seperti itu. Berarti setiap keris itu ada filosofi tersendiri ya. Ada. Seperti itu. Berarti nggak sembarang apa ya milih-milih keris itu harus karakternya itu harus tahu gitu Mas. Jadi kalau untuk di pusaka gini, ada yang bertanya Mas, saya wetonnya
Katakanlah sampai Jumat Kliwon. nonton gitu ya, tak lahir gitu. Kira-kira apa? Nah, Iya, iya. menurut di pakem pusaka memang ada. Oh ada ya. Tapi kalau untuk saat ini, dalam sudut pandang pribadi saya itu Ya. sudah tidak relevan. Kenapa Mas tidak relevan? Jadi tidak relevannya kebanyakan sekarang itu belinya langsung di seperti ini. Jadi tidak pesan ke empu. Oh ya, tidak langsung di pembuatnya. Iya, ya. Kalau pesan di empu mungkin bisa nanti potong saya ini. Gitu. Lebih detail lagi. Ya, bisa. Tapi kalau beli katakanlah saya kan saya maharkan di online. Iya. Kalau kayak gini saya tidak, Mas saya fotonya ini. Oh enggak Pak, kalau untuk yang seperti itu tidak relevan kalau untuk saya. Iya. Kalau untuk memesan ke empu itu memang relevan. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk di saya, yang mana yang cocok? Yang cocok adalah yang sampean suka, Iya. dan sampean kuat memaharinya dan mau merawatnya. Itu adalah pusaka yang cocok. Iya. Lebih ke arah realistis gitu ya. Iya, gitu. Kalau ke empu memang mungkin masih ditanya tentang masalah waktu dan juga yang lain. Itu gitu Mas. Nah, kalau untuk yang ini nih lo 13 kalau nggak salah. Nah, ini adalah dapurnya, dapur sangkelat. 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 Pamornya ini adalah pamor wos putah. Wos itu adalah beras, putah Iya. itu berarti tumpah. Tumpah. Menandakan pemiliknya ini rezekinya tumpah-tumpah. Wah, cocok ini ya. Nah, itu. Filosofinya seperti itu. Filosofinya Kalau dipegang nggak apa-apa. beda-beda ya. Jadi ini Beda-beda, untuk apa ini dari sengkelat Mas ya? Sangkelat. Nah, ini pemirsa. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada look-looknya ya. Sebanyak 13. Sangkelat. Di namanya look 13 itu dihitung dari ini ya, lekuknya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oh iya ya, berarti setiap lengkuknya ini ya. Iya. Iya. Ini pun juga sedikit pengenalan kepada teman-teman ya di channelnya. Nanti kalau punya pusaka peninggalan dari leluhurnya, alangkah baiknya dirawat. Kalau kotor silahkan diwarangi. Bisa menitipkannya ke saya boleh, atau kalau panjenengan pengen membersihkan sendiri boleh, nggak masalah. Yang penting dirawat, jangan sampai dirusak, itu saja. Oke teman-teman, jadi inilah koleksi Mas Kristanto yang sangat banyak sekali. Jadi untuk teman-teman yang ingin berminat ya, untuk ingin memiliki keris pusaka atau yang lainnya tadi yang kita sudah ulas ya, bisa nanti langsung bisa menghubungi nomor beliau. Kalau berminat bisa di komentar juga bisa, nanti kita cantumkan di deskripsi. Jadi untuk penutupan ya, mungkin Mas Kristanto sendiri ada pesan-pesan untuk pemirsa di tanah air ini? Oke, kalau untuk di pesannya ya itu tadi, bahwa jika sobat ini mendengar atau katakanlah di dalam di dalam lingkungan masyarakat masih mentabuhkan pusaka atau tosan aji, alangkah baiknya untuk saat ini dirubah cara berpikirnya. Karena apa? Karena setiap tosan aji itu mempunyai filosofi tersendiri, ajaran leluhur kita itu kayak gitu. Dan juga kalau Anda memiliki pusaka di rumah, alangkah baiknya mulai sekarang diambil, dilihat. Kalau memang itu kotor, berkarat, silakan dibersihkan. Silakan kalau nggak bisa dibersihkan sendiri, silakan ke tukang warang. Kita bersama-sama untuk menjaga dan merawat serta melestarikan budaya tosan aji Nusantara. Karena apa? Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai Mas, jangan sampai pusaka-pusaka kita nanti itu justru tambah ke luar negeri. Oh iya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Jadi gini sobat, saya ini adalah memang memaharkan pusaka, tetapi khusus untuk wilayah Indonesia. Oh, khusus. Saya tidak mau memaharkan pusaka sepuh saya ke luar negeri. Oh, berarti meskipun di sana banyak peminatnya. Berarti dibatasi Mas ya? Saya memang jadi saya gini loh, biar anak keturunan kita nanti katakanlah belajar pusaka dari leluhurnya itu di sini masih ada. Jangan sampai anak keturunan kita nanti belajar pusaka di negeri orang. Iya. Jangan sampai seperti itu. Begitu sobat. Jadi sangat penting itu Mas. Iya, itu sangat penting sekali. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, jika di antara sobat ini ada yang mendengar atau
apa ya, istilahnya itu mendapatkan cerita yang negatif atau yang tabu dengan pusaka, alangkah baiknya dirubah cara pikirnya. Karena memang tidak seperti yang beredar di masyarakat tentang pusaka itu. Lalu yang kedua, kalau Anda memang punya pusaka di rumah, entah itu dari Mama Hari ataupun juga dari para leluhurnya dulu, silakan Anda rawat. Karena kalau bukan kita yang merawat dan melestarikan, siapa lagi? Siapa lagi ya, ya, ya. Nanti akan hilang malah ya. Ya. Nah, mungkin luntur. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih Mas atas waktunya hari ini. Jadi sangat sudah jelas sekali ya kawan-kawan untuk penjelasan tentang keris-keris di tempatnya Mas Kristanto ini ya. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, salam rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.